Mohon maaf Pak, mengganggu waktu istirahatnya. Kami dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Fakultas Sains dan Kesehatan, Prodi Farmasi. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan penyuluhan terkait dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mungkin Bapak-Bapak sudah tidak asing lagi ya terkait dengan hipertensi ini. Jadi hipertensi ini tekanan darah tinggi atau suatu keadaan di mana tekanan darahnya itu tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 dengan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90. Jadi tekanan darah sistolik ini tekanan darah di mana jantung kita itu memompa. Jadi tekanan darahnya itu lebih dari 140. Sedangkan tekanan darah diastolik itu tekanan darah di mana tekanan darahnya itu lebih dari 90 di saat kita istirahat atau jantungnya itu kita istirahat. Dan tekanan darah ini tinggi di saat kita itu istirahat. Jadi untuk untuk bagaimana gejala hipertensinya itu mungkin Bapak-bapak bisa lihat di pamfletnya itu seperti sakit kepala, nyeri dada, penglihatannya itu kabur, jantungnya itu berdebar, mudah lelah dan gelisah, Pak. Nah, untuk hipertensi ini tuh ada faktor resikonya, kayak resiko dari hipertensi sendiri gitu loh Pak. Antara lain tuh kayak riwayat keluarga, jadi semisal bapak ibunya atau kakek neneknya pernah ada riwayat hipertensi, kemungkinan kita juga bakal terkena hipertensi. Kemudian ada usia, semakin tua usianya, faktor resikonya pasti akan meningkat dari hipertensinya. Kemudian ada obesitas, kegemukan. Jadi pola makan juga termasuk, kemudian hidup sehat seperti merokok, konsumsi alkohol itu juga akan berpengaruh pada faktor resiko untuk hipertensinya. Nah, hipertensi itu kan sudah dijelaskan terkait pengertiannya. Jadi hipertensi itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit pembawaan. Komplikasi hipertensi. Jadi penyakit hipertensi itu bisa membawa penyakit-penyakit yang lainnya, komplikasi terjadinya komplikasi. Yang pertama itu ada penyakit gagal jantung, kemudian penyakit stroke, yang ketiga penyakit diabetes, kemudian yang keempat itu bisa terjadi retina atau kebutaan, kemudian gagal ginjal. Untuk pencegahannya bisa dijelaskan oleh teman saya ini. Untuk beberapa pencegahan yang perlu dilakukan sama bapak-bapak ini, yang pertama itu adalah cek kesehatan rutin, di mana menurut Kementerian Kesehatan itu minimal paling tidak itu 1 tahun sekali kalian cek rutin ke puskesmas terdekat. Nah, tapi kalau anjuran dari kita sebagai mahasiswa dan telah melakukan beberapa telaah arjunal juga atau penelitian, itu kalau bisa setiap bulannya itu bisa cek rutin ya Pak ya. Soalnya kenapa harus cek rutin? Karena untuk hipertensi ini atau darah tinggi ini, dia kan juga disebut dengan the silent killer atau si pembunuh senyap. Nah, kenapa kok disebut seperti itu? Karena pada penderitanya itu sering nggak kelihatan, gejalanya itu nggak kelihatan. Nah, baru kelihatan pas dia terjadi komplikasi. Jadi biar tidak terjadi komplikasi, biar aware gitu, biar jaga-jaga sebelum terjadi hipertensi itu sebaiknya dilakukan cek kesehatan rutin setiap bulannya. Terus untuk yang kedua itu enyahkan asap rokok. Iya, nggak boleh ya Pak, itu berbahaya. Asap rokok itu juga sering banget mengganggu kesehatan kita. Jangankan buat yang merokok, yang menghirup asap rokoknya aja juga itu berbahaya. Terus yang seterusnya itu rajin aktivitas fisik. Nah, dari sini bapak-bapak pasti sudah sering banget ya aktivitasnya kayak sepedaan gitu. Jadi kemungkinan sudah terjaga ya fisiknya. Terus untuk yang selanjutnya itu ada diet seimbang atau diet. Tapi ini dietnya bukan kayak diet buat kurus, buat langsing gitu ya Pak. Tapi dia lebih ke menjaga pola makannya, kayak kadar gulanya itu, kadar garamnya itu dijaga gitu-gitu. Terus selanjutnya ada yang istirahat cukup. Nah, istirahat ini juga penting banget buat kesehatan. Kalau kalau bapak-bapak ini nggak istirahat, terus kelelahan, itu juga bisa mengganggu aktivitasnya, mengganggu kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu itu.
Terus yang terakhir itu ada kelola stres, maksudnya itu usahakan jangan stres, usahakan aktivitas yang terlalu berat, yang mengakibatkan stres gitu. Kalau sudah nggak boleh tuh Pak. Makanya kan hipertensi itu Harus sabar. Iya. Biasanya hipertensi itu kan kayak sering banget loh orang-orang marah gitu-gitu kan ya Pak. Kalau udah ada merasa stres itu bisa diimbangi sama minum susu. Itu bisa menurunkan stresnya, tapi nggak boleh minum kopi. Kopi malah lebih meningkatkan, membuat stres. Sebenarnya itu Lebih baik minum susu. Iya, atau enggak tablet magnesium gitu. Yang penting susu aja, yang penting susu murni. Kayak yang Indomilk, Indomaret gitu-gitu nggak apa-apa Pak. Ya. Terus yang terakhir ini yaitu atur pola makannya. Jadi kan cara mengatur pola makan itu kan ada banyak ya Pak. Untuk orang-orang hipertensi itu atau sebelum hipertensi disarankan itu untuk mengkonsumsi gula itu tidak lebih dari 4 sendok makan. Kemudian untuk pengurangan garamnya itu hanya boleh 1,5 gram per harinya. Setelah itu mengurangi makanan yang berlemak atau gorengan-gorengan, karena lemak-lemak sendiri itu juga akan menimbulkan penyakit yang lain, jadinya akan memperparah kondisi hipertensi nantinya. Terus yang terakhir itu makan buah dan sayur sekitar 4 sampai 5 porsi atau 400 sampai 500 gram seharinya, seperti itu Bapak. Mungkin ada ya kilo Pak kurang. Itu kan anjurannya iya, seperti itu, 4 sampai 5 porsi. Intinya sehari kalau bisanya segitu. Yang paling efektif untuk hipertensi apa? Sebenarnya semua jenis buah-buahan boleh sih Pak. Kalau bapaknya tidak memiliki diabetes mellitus ya Pak. Kalau memiliki diabetes mellitus nanti kadar gulanya juga dicek. Jadi beda lagi. Biasanya penggunaan seperti pisang yang atau seperti buah-buah yang memiliki kadar gula tinggi itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nggih. Malah ngantuk. Mungkin terlalu banyak kayaknya Pak. Kan kalau kenyang itu juga Kenyang itu biasanya kondisinya jadi rileks, jadi membuat badannya enak gitu Pak. iya, makanya biasanya ngantuk gitu, pengennya tidur, pengennya istirahat gitu. Yang nggak boleh makanan untuk hipertensi. Ini seperti mengurangi kadar gula yang tinggi tadi. Terus habis gitu mengurangi Sekolah mana Pak D? mengurangi kadar garam, makanan yang mengandung garam tinggi Bapak. Sama yang digoreng, Sama yang goreng-gorengan. Kalau bisa Nggak boleh. Dikurangi ya. Orang kampung Pak ya, orang kampung. Ada makan sosis. Nggak boleh makan. Apa? mana Pak, di mana Mas ulangi? Hipertensi tinggi. Nggak boleh makan singkong. Makan itu apa? Sebenarnya untuk singkong sendiri itu kan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Jadinya sebaiknya sih dihindari. Sama seperti nasi putih kan juga memiliki kadar karbohidrat Bapak. Nanti kan karbohidrat itu diprosesnya menjadi gula atau hasil akhirnya itu nanti menjadi energi yang Bapak keluarkan. Mungkin boleh. Iya, jangan berlebihan. Tidak boleh memakan yang berlebihan karena sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya Pak. Seperti itu. Akhir-akhir ini kan saya matanya kamu. Dari minggu kemarin nggak apa-apa. Sekarang apa pengaruh sama hipertensi ya? Nah, itu Nanti bisa coba dicek dicek dulu tensinya berapa. Sebenarnya 2 tahun deh. Kadang waktu ya Mas. Sebelumnya Ya. ada riwayat hipertensi gitu nggak Pak? Oh nggak sehat berarti ya? Bisa dicek nanti ya. Tapi udah pernah sering cek rutin kesehatannya? Rutin. Oh, Ya, tapi 2 bulan sekali. oh iya, nggak apa-apa itu Pak, udah termasuk aware gitu sama sama badannya gitu. 130. Termasuk tinggi ya Pak. Usianya berapa? Saya pikir 52. Mudah banget ya Pak. 52 tambah 2 kali. Itu Berarti harus sepantaran diperhatikan, sama kita. berarti mulai diperhatikan karena itu sudah termasuk Karena dalam hipertensi tadi. Oke, seperti itu. Oke. Mungkin sudah cukup ya, nanti bisa ditensi ya sama teman saya. Sudah cukup. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.